Bantu support channel ini dengan cara klik subscribe 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 19. Akhirnya Ares dan Bimo sudah bersiap untuk berangkat ke kota Surabaya. Dengan penerbangan kurang lebih 2 jam, akhirnya mereka sampai di kota tujuan dan beristirahat di sebuah rumah mewah. Bimo yang sudah menyiapkan rumah sebelumnya memilih tempat tinggal di komplek yang sangat elit. "Bim, aku istirahat dulu, jangan bangunkan aku, kecuali telepon dari papa atau mama," ucap Ares dan berjalan menuju kamarnya. "Baik tuan," jawab Bimo sambil berjalan keluar melihat situasi di area sekitar. Sementara itu Amara yang mengantar Repan pun tiba di sekolah. Setelah Repan masuk ke dalam kelas dan menitipkan pada gurunya, kemudian Amara bergegas kembali menuju tempat kerjanya. "Astaga, aku tak menyadari ternyata rumah yang aku pilih ini bertetangga dengan sekolah TK. Semoga saja tuan muda tidak marah. Masalahnya jika jam istirahat pastinya mereka sangat berisik, sedangkan tuan muda tidak suka berisik," batin Bimo menepuk jidatnya setelah melihat orang tua yang mengantar anak-anaknya. Hari menjelang siang ketika Ares terbangun, Bimo yang juga beristirahat setelah berkeliling komplek untuk melihat keadaan sekitar. "Bimo, kemana perginya orang itu?" ucap Ares setelah berteriak memanggil nama Bimo. Ares yang tak mendapat jawaban dari Bimo berjalan keluar melihat situasi di sekitar. Anak-anak TK mulai beristirahat, terdengar sangat berisik. Sebagian dari mereka ada yang bermain ayunan, ada juga yang bermain kejar-kejaran. Ares yang mendengarnya pun berjalan ke arah sekolah untuk melihat anak-anak kecil itu bermain dan menjadi pusat perhatian ibu-ibu yang menunggu anaknya bersekolah. Karena wajah Ares tampaknya di atas rata-rata. "Tampan sekali ya," ucap salah satu ibu-ibu yang memperhatikan Ares. "Sepertinya sih dari kalangan berduit," jawab ibu-ibu lainnya. "Apakah dia orang tua salah satu murid di TK ini yang ingin menjemput anaknya? Bahagianya ya istrinya," ujar ibu-ibu dan langsung menghayal. Namun semua itu tak berpengaruh bagi seorang Ares Reksa Wijaya. Dia terus melangkah mendekati anak-anak yang sedang bermain. Ares tersenyum senang dan membayangkan sosok putranya yang hanya dilihat lewat foto saja. "Bahagia ya rasanya bisa bermain bersama anak-anak polos ini. Apakah Amara sudah menyekolahkan putraku juga?" batin Ares sambil tersenyum penuh arti. "Om, ayo main, jangan diam aja om," teriak seorang anak menghentikan lamunannya dan mengajaknya bermain. Ares terdiam kaku, hatinya langsung meringis melihat anak kecil yang mengajaknya bermain. "Apakah aku tidak salah lihat? Apa ini hanya bayanganku saja?" pikir Ares yang sangat merindukan putranya yang bisa dilihatnya lewat foto saja. Kemudian Ares berjongkok, menyamakan tingginya dengan anak itu dan memegang kedua bahunya sambil memperhatikannya dengan penuh arti. "Ya Tuhan, ternyata aku tidak salah lihat. Ini benar anakku," batin Ares setelah melihat ada garis keturunan keluarganya di wajah Repan. "Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah memudahkan pertemuanku dengan anakku," batin Ares tersenyum bahagia dan meneteskan air mata. Ketika Ares ingin memeluknya, Ares tersadar bahwa Repan belum mengenalnya. Om kenapa menangis?" kata Repan yang melihat air mata di pipi Ares. "Bukan sayang, om bukan nangis. Tadi om kelilipan," ucap Ares membohongi Repan. "Sini om, aku tiup." Tanpa disuruh lagi Repan langsung mendekatkan wajahnya dan meniup mata Ares. "Gimana om, masih kelilipan gak?" ucap Repan setelah meniup mata Ares dengan muka polosnya. "Tidak sayang, om langsung sembuh nih," ucap Ares sambil tersenyum. "Kalau begitu ayo main om," lanjut Repan. "Ayo, tapi kita kenalan dulu dong," kata Ares mengulurkan tangannya. "Om Ares, Repan." Ares kemudian menemani putranya bermain untuk pertama kalinya. Ada rasa yang menghangat dari dalam hatinya berinteraksi dengan Repan. Meskipun sang putra masih memanggilnya om, tapi itu bukan masalah bagi Ares. Yang penting bisa deket dulu. "Foto bareng om dulu yuk, buat kenang-kenangan. Siapa tahu besok kita nggak bertemu lagi," ucap Ares berdalih agar Repan mau berfoto. "Repan juga sering berfoto sama Om Aldo," kata Repan polos. "Om Aldo, omnya Repan ya?" tanya Ares penasaran.
karena Repan sepertinya sangat dekat dengan laki-laki yang baru saja disebutnya. Bukan Om Aldo itu teman Mama yang selalu ke rumah, tapi Repan gak suka. Jawab Repan mengadu untuk pertama kalinya pada orang yang baru dikenalnya. Loh, kenapa Repan gak suka? Kan bagus kalau punya banyak teman, apalagi temennya Mama Repan, kata Ares mencoba mengorek informasi mengenai Amara. Repan gak suka karena Om Aldo memaksa Repan supaya memanggilnya Papa, gak boleh panggil Om, ujar Repan dengan wajah kesal dan berhasil membuat jantung Ares berdetak lebih kencang. Ternyata Amara berniat menikah dengan orang lain. Tak akan kubiarkan anakku memanggil Papa pada pria lain. Apa yang ada dalam pikiran Amara saat ini hingga menjauh dariku dan ingin bersama dengan pria lain? Apakah dia sama sekali tidak tertarik denganku? Batin Ares yang mengingat bahwa dirinya punya segalanya dan merupakan pewaris tunggal keluarga Reksa Wijaya, orang terkaya di negara ini, yang perusahaannya pun ada di mana-mana. Kalau gitu Repan harus bilang sama Mama supaya mamanya Repan mencari papa kandungnya Repan, kata Ares. Memangnya Repan punya papa? Dari dulu kan Repan gak punya papa, jawab Repan dengan polosnya. Membuat hati Ares sakit mendengar perkataan Repan. Repan pasti punya papa. Coba deh Repan tanya Mama ya, tapi Repan gak boleh bilang kalau Om yang nyuruh, kata Ares. Om, Repan senang bermain dengan Om. Bisakah setiap hari Om datang ke sini bermain dengan Repan? Tanya Repan dengan tatapan mengharap. Oke, Om akan datang setiap hari, tapi jangan bilang sama Mama. Ini rahasia kita, oke? Kata Ares yang tak ingin diketahui Amara karena takut Amara menghilang lagi. Saat mereka masih asik berbicara, bel tanda masuk berbunyi. Repan pun kembali masuk ke kelasnya. Sejak pertemuan Ares dan putranya yang secara tak sengaja di sekolah TK, Ares selalu mengunjungi Repan saat jam istirahat. Bahkan Ares selalu membawakan makanan buat Repan dan dibagi-bagikan pada teman-teman Repan yang lainnya, dan itu tentunya tanpa sepengetahuan Amara. Karena mereka sudah mengenal lebih dekat, Ares membawa Repan ke rumahnya yang memang berhadapan dengan sekolah Repan untuk bermain bersama dan membawa kembali ke sekolah jika waktu istirahat selesai. Guru-guru di sekolah Repan pun tak keberatan jika Ares membawa Repan bermain ke rumahnya karena alasan yang diberikan Ares sangat masuk akal, dan guru itu pun sangat memaklumi, dan lagi wajah mereka sangat mirip sekali sehingga tak seorang pun yang menaruh curiga padanya. Tuan, apa tidak sebaiknya Tuan Muda segera mengajak Ibu Amara agar tinggal bersama? Tanya Bimo yang sangat greget melihat tuan mudanya tidak langsung pada intinya dan malah keasikan bertemu dengan anaknya secara diam-diam. Biarkan dulu Repan menerimaku dan menyayangiku hingga Amara tak bisa lagi menolakku, jawab Ares menatap Bimo dengan mata berbinar. Baru kali ini melihat tuan muda sesabar ini, batin Bimo yang mengingat tuan mudanya tidak pernah sabaran jika ada masalah atau persoalan apapun itu ingin segera diselesaikan secepat mungkin. Tapi bagaimana dengan pria yang sering bersama Ibu Amara? Tanya Bimo dengan wajah ragu karena sering melihat pria menemani Amara menjemput Repan. Anakku tidak menyukai pria itu, Bim, jawab Ares tersenyum. Ya Tuan, saya hanya mengingatkan saja, lanjut Bimo. Kamu sudah membeli makanan dan menyiapkan mainan untuk Repan kan? Aku akan menjemput Repan ke sekolah agar kami bisa bermain sepuasnya. Kemudian Ares pun keluar dan menjemput Repan seperti yang selama ini dia lakukan. Tapi hari ini Ares berencana akan bermain sepuasnya dengan putranya dan akan mengembalikan Repan jika mendekati waktu Amara menjemputnya. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Ares pun menyambut Repan keluar dari kelasnya dan meminta izin kepada gurunya. Maaf Bu, boleh saya izin membawa Repan ke rumah saya untuk menghabiskan waktu bersama, dan saya akan membawanya kembali sebelum mamanya menjemput, kata Ares sopan dan tatapan penuh harap. Oh ya, silakan Tuan, gak masalah, tapi tolong bawa Repan kembali sebelum Ibu Amara datang menjemputnya, jawab Bu Guru Repan yang memaklumi. Baik Bu, terima kasih, kata Ares tersenyum bahagia. Ares dan putranya kemudian berjalan bersama sambil bergandengan tangan terlihat sangat bahagia. Bimo yang melihat mereka dari kejauhan ikut bahagia. Setelah tiba di rumah Ares yang besar, Repan langsung masuk ke kamar yang selalu ditempati bermain dengan berbagai macam permainan yang sebelumnya disiapkan oleh Bimo.
"Repan, kita makan dulu yuk, bareng Om dan Om Bimo," ajak Ares dengan lembut. "Yuk Om, Repan juga udah lapar," jawab Repan yang gembira dan melangkah ke meja makan. "Repan makan yang banyak ya, supaya bisa jagain Mama," ujar Ares yang mulai memancing Repan. "Kenapa Om gak mau ketemu Mama Repan sih? Om malu ya?" tanya Repan menatap Ares sambil tersenyum mengejek. Membuat Bimo terkikik karena melihat tuan mudanya terdiam kaku. "Iya, nanti Om main ke rumah Repan dan bertemu Mama Repan, tapi tidak sekarang. Dan Repan jangan bilang sama Mama kalau sering kesini. Nanti mamanya Repan melarang ke sekolah jadinya kita nggak akan bermain bersama lagi," kata Ares dengan wajah dibuat melas. "Repan gak akan bilang sama Mama, tapi Repan ingin agar Om menghentikan Om Aldo yang selalu datang ke rumah Repan," ujar Repan dengan wajah kesal. "Ya sayang, akan ada waktunya itu. Sekarang Repan habiskan makanannya, lalu kita main bersama lagi," kata Ares mengalihkan perhatian Repan yang sedang kesal. Om mau nggak jadi papaku?" tanya Repan yang sukses membuat Ares tersedak makannya. "Kalau Repan pingin Om Ares jadi papa Repan, seharusnya mulai dari sekarang Repan panggil papa, apalagi kalau lagi main bersama," kata Bimo mengajari agar Repan segera memanggil tuannya papa, karena memang itulah yang seharusnya terjadi. Bimo pun mendapatkan jempol dari tuannya, yang artinya bonus bulanan pun ditambah 2 kali lipat dari gaji. "Bonusmu bulan ini 2 kali gaji," kata Ares tersenyum pada Bimo. "Tapi Om, kata Mama gak boleh panggil papa pada orang lain," kata Repan polos. "Om Ares bukan orang lain, kan Repan sudah kenal dan pengen Om Ares jadi papa Repan," kata Bimo merayu Repan. Repan menatap Bimo dan Ares bergantian, kemudian tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan sangat pasti. Bimo yang melihatnya lagi-lagi terkikik melihat sikap Repan yang sangat mirip dengan tuan mudanya jika memikirkan sesuatu yang akan dilakukannya. Anak kecil ini benar-benar anak tuan muda, tak diragukan lagi. Kalian benar-benar mirip jika akan melakukan sesuatu yang tak bisa dipikirkan oleh orang lain, batin Bimo.